Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi kita semua hingga yaumil kiamah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Ainun Jariah dan rekan saya atas nama Muhammad Rizwan akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembaharuan Islam di Turki oleh Mustafa Kemal dan Sekularisme, mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang di dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Ilham Usman. Semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum lanjut kepada materi, di sini saya akan memberitahu apa-apa yang ada dalam materi makalah kami. Yaitu yang pertama terdapat judul, kata pengantar, daftar isi. Kemudian pada bab 1 pendahuluan terdapat 3 poin yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Kemudian pada bab kedua pembahasan terdapat 4 poin. Yang pertama biografi Mustafa Kemal Atatürk, kemudian Turki menuju sekuler, Kemalisme, suatu revolusi budaya dan negara, dan terakhir masyarakat Turki pasca Kemalisme. Dan kemudian pada bab ketiga yaitu penutup terdapat kesimpulan dan daftar pustaka. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita menuju kepada bab 2 yaitu pembahasan. Bagian A, biografi Mustafa Kemal Atatürk. Kelompok nasionalisme Turki menjulukinya sebagai Atatürk, Bapak Turki, pada tahun 1934. Mustafa Kemal lahir di Salomika, suatu kota yang kini menjadi salah satu kota besar di Yunani, pada tahun 1881. Dan kemudian Mustafa Kemal meninggal dunia pada tahun 1938 di Istanbul. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Ali Reza, seorang pegawai pada salah satu kantor pemerintah. Ibunya bernama Zubaide Khanin, seorang wanita yang halus perasaan dan tekun beribadat. Awalnya Mustafa Kemal dimasukkan di madrasah atas desakan ibunya, tetapi karena ia tidak merasa senang belajar di sana, ia selalu melawan guru. Kemudian ia dimasukkan orang tuanya ke sekolah modern di Salomika. Selanjutnya ia memasuki sekolah militer menengah atas usahanya sendiri. Dalam usia 14 tahun, ia tamat di sekolah ini dan meneruskan ke sekolah latihan militer dan diberi pangkat kapten. Di tahun 1907, ia dipindahkan ke Salomika di staf umum dan membentuk perkumpulan persatuan yang berpusat di kota ini. Perkumpulan baru itu lebih besar pengaruhnya dari perkumpulan Pehunyet atau Tanah Air dan Kemerdekaan. Dalam konferensi perkumpulan yang diadakan di Salomika, Mustafa Kemal Atatürk mengeluarkan pendapatnya tentang partai dan tentara, yang keduanya telah bergabung menjadi satu dalam perkumpulan tersebut. Mustafa Kemal menyatakan agar negara dan konstitusi dapat dipertahankan, diperlukan tentara yang kuat di suatu pihak dan partai yang kuat di pihak yang lain, tetapi tidak boleh digabungkan. Seharusnya perwira mesti disuruh memilih tinggal dalam partai dan keluar dari tentara, atau tinggal dalam tentara dan keluar dalam partai.
Kemudian poin B, Turki menuju sekuler. Dalam pandangan Niazi, yang dianggap sebagai momentum pertama kontak antara Turki dengan dunia barat adalah jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Bizantum, ke tangan pasukan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mahmud II pada tahun 1853. Konstantinopel yang selanjutnya diganti menjadi Istanbul adalah suatu kota metropolis yang berada di benua Asia dan Eropa. Inilah titik awal keemasan Turki Utsmani yang terus cemerlang hingga abad ke-18 dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas membentang dari Hongaria Utara di barat hingga Iran di timur, dari Ukraina di utara hingga Lautan India di selatan. Turki Utsmani berhasil membentuk suatu imperium besar dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-religi. Kebebasan dan otonomi kultural yang diberikan imperium kepada rakyatnya yang non-muslim adalah suatu bukti bagi dunia kontemporer bahwa sistem kekhalifahan dengan konsep Islam telah mempertunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang luhur. Sultan adalah sekaligus khalifah. Artinya, sebagai pemimpin negara, ia juga memegang jabatan sebagai pemimpin agama. Kekhalifahan Turki Utsmani didukung oleh kekuatan ulama atau Syekhul Islam sebagai pemegang hukum syariah dan kekuatan tentara, yang dikenal dengan sebutan tentara Janissary. Kekuatan militer yang disiplin inilah yang mendukung perluasan Imperium Utsmani dan juga menyebabkan keruntuhannya pada abad ke-20. Ciri khusus dari kebijakan Turki sebelum abad modern bisa dipahami lebih jelas dengan mementingkan fungsi ulama dalam pemerintahan ini. Kata ini adalah jamak dari kata alim yang berasal dari bahasa Arab ilm atau ilmu. Kurang lebih yang artinya adalah ilmu agama. Jumlah keseluruhan dari orang-orang yang mempunyai ilmu ini tidak berarti sama dengan jumlah ulama. Seseorang mungkin saja pandai dalam ilmu agama namun menjadi pengikut atau murid dari ulama tersebut. Pengikut ulama tersebut berasal dari institusi-institusi pendidikan yang disebut madrasah. Ini bukan semacam sekolah biasa atau katedral atau serikat kerja, melainkan lembaga yang didanai dan dibiayai oleh penguasa. Penekanan kurikulumnya adalah pada hukum dan teologi. Tamatan yang mempunyai semacam gelar didaftarkan pada buku induk ulama sesegera setelah mereka menerima pengangkatan. Seseorang mungkin bisa diangkat menjadi menteri agama atau imam, sebagai konsultan hukum atau mufti, atau menjadi hakim atau qadi. Yang terakhir bisa diangkat pada posisi yang kurang begitu penting dalam sistem Turki. Sekurang-kurangnya menjadi tenaga administrasi di pengadilan yang sesuai dengan syariat dan kanun atau undang-undang yang difungsikan untuk menjaga aturan-aturan yang ada. Akan tetapi, yang kedua dari kelompok yang telah disebutkan di atas mempunyai manfaat yang lebih besar karena kelompok ini memainkan suatu peran khusus dalam menjaga hubungan antar agama dan negara. Fungsinya adalah untuk menafsirkan syariat ketika ada persoalan-persoalan baru. Penafsiran ini disebut ifta. Sedangkan pernyataan yang diberikan dalam penafsiran tersebut disebut fatwa. Ketika pernyataan tersebut berisi tentang persoalan undang-undang teknis, maka mufti yang bertugas memberikan keputusan tidak berwenang apa-apa, melainkan hanya seorang ahli hukum biasa yang memberikan nasihat hakikat seperti juga pada masyarakat umum. Namun, jika persoalan tersebut menyangkut masalah agama dan kepentingan politik, maka mufti memikul tanggung jawab yang sangat besar.
Karena alasan inilah, peringkat mufti yang tertinggi disebut dengan Syekhul Islam. Menjadi memiliki kewenangan dalam bidang agama yang tertinggi. Hampir sama dengan kekuasaan Sadrazam dalam urusan-urusan negara. Pernyataan-pernyataan resminya bukan hanya menyangkut masalah-masalah agama, melainkan juga masalah utama negara seperti pernyataan perang berkaitan dengan negara non-muslim, pajak, inovasi-inovasi seperti penggunaan kopi atau tembakau, dan pengenalan hasil penemuan seperti mesin cetak. Pada mulanya, fatwa itu tidak mempunyai kewenangan yang resmi, sehingga sistem di Turki memberinya sanksi politik. Jabatan Syekhul Islam itu terkadang masih bersifat ambigu dalam struktur pemerintahan. Syekhul Islam itu diangkat oleh padishah dari peringkat ulama yang tertinggi dan bisa dicopot dengan kehendak penguasa. Namun, fatwa darinya bisa memberhentikan padishah, akan tetapi Syekhul Islam itu tidak mempunyai kekuasaan terhadap keputusannya. Oleh karena itu, dia harus menyandarkan diri pada aturan administratif dan militer. Sepanjang dia dan ulama saling berdampingan dengan penguasa dan melegitimasi keputusan-keputusannya, maka pemegang kekuasaan lainnya bisa dijauhkan. Ketika padishah mencoba mengenalkan suatu inovasi dan tidak didukung oleh ulama, maka dia tidak akan kuasa dalam banyak hal, yang kondisi ini bisa membuatnya menjadi kehilangan kekuasaannya. Aturan ulama berbeda dengan aturan kependataan dalam agama Kristen dalam sifat, fungsi dan juga organisasinya. Hierarki yang berkembang di dalamnya bahwa aturan tersebut tidak mempunyai kesamaan dengan hierarki kependataan Kristen Katolik maupun Ortodoks. Mereka tidak membentuk kelompok agamis yang diorganisasikan melalui gereja. Persoalan agama diorganisir tidak melalui satu gereja yang otonom, melainkan oleh negara melalui aturan ulama yang membentuk satu badan resmi dan bersifat keduniaan. Hanya aturan-aturan mistis yang tetapi di luar aturan ini dapat dekat dengan rakyat. Hanya bentuk inilah yang secara khusus terdapat institusi agama yang mengacukan urusan-urusan keduniaan. Kemudian poin C yaitu Kemalisme, suatu revolusi budaya dan negara pada tahun 1923 sampai 1950. Mustafa Kemal mendirikan negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani dengan prinsip sekularisme, modernisme, dan nasionalisme. Meskipun demikian, Mustafa Kemal bukanlah yang pertama kali memperkenalkan ide-ide tersebut di Turki. Gagasan sekularisme Mustafa Kemal juga banyak inspirasi dari pemikiran Ziya Gökalp, seorang sosiolog Turki yang diakui sebagai bapak nasionalisme Turki. Pemikiran Ziya Gökalp adalah sintesa antara tiga unsur yang membentuk karakter bangsa Turki, yaitu keturkian, Islam, dan modernisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sekularisme. Sekularisme adalah, dalam penggunaan masa kini secara garis besar, adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganekemaskan sebuah agama tertentu. Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan selanjutnya yang lalu
supaya Turki dapat masuk dalam peradaban barat. Oleh karena itulah, penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1922. Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya, Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Republik Turki. Setelah meniadakan kekhalifahan, politik Kemalisme menghapuskan lembaga-lembaga syariah. Meskipun sebenarnya peranan lembaga ini sudah sangat dibatasi oleh para pembaru kerajaan Utsmani. Bagi Kemalis, syariat adalah benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih lanjut lagi, Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun 1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya adalah bagian D, masyarakat Turki pasca Kemalisme. Mustafa Kemal meninggal dunia setelah 3 kali menjabat sebagai Presiden Republik Turki, yaitu pada tahun 1927, 1931, dan 1935. Mustafa Kemal diakui berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan demokratisasi di Turki. Daniel Lerner telah melakukan penelitian yang relatif lebih stabil dan demokratis dibanding dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Reformasi budaya, terutama sekularisasi agama dan pemakaian hukum Barat menggantikan hukum Islam, memperlihatkan proses dinamis dari penerimaan dan penolakan masyarakat Turki. Sekularisasi agama pada masa Kemalis, yaitu pada tahun 1923 sampai dengan 1950, melahirkan generasi Turki yang jauh dari agamanya. Bahasa Turki yang ditulis dalam bahasa lain telah menjadi bahasa nasional Turki. Sedangkan pemakaian hukum-hukum Barat juga diadaptasi dengan berbagai tingkat kesulitan di berbagai lapisan masyarakat. Pasca kekuasaan Mustafa Kemal, madrasah-madrasah kembali dibuka, sehingga para orang tua dapat kembali menyekolahkan anak mereka di sekolah agama. Setelah mereka menyadari bahwa mereka tumbuh sebagai suatu generasi yang kering dari nilai dan ilmu agama. Madrasah-madrasah ini kembali ditutup pada tahun 1898 setelah dianggap sebagai lembaga yang mendidik kelompok Islam fundamental yang keberadaannya menguat dan mengancam ideologi sekuler Turki. Perkembangan masyarakat di Turki menemukan karakter sendiri yang unik sebagai suatu bentuk pertentangan yang rumit antara pemikiran Kemalisme yang fundamental dan radikal, pemikiran liberalis yang meskipun menentang Kemalisme tetapi tidak ingin ideologi ini diganti, dan pemikiran Islam baik yang konservatif maupun moderat. Baiklah, kita menuju kepada bab 3, yaitu penutup. Bagian A, kesimpulan. Mustafa Kemal Atatürk adalah pendiri dan presiden pertama Republik Turki, dikenal sebagai tokoh pembaruan revolusioner yang berusaha mengajukan peradaban Eropa di negerinya. Dalam hal ini, sering melontarkan ide-ide pembaruan di berbagai bidang, yaitu bidang politik, bidang pendidikan dan kebudayaan, dan bidang kehidupan kemasyarakatan. Transformasi di Turki dari negara tradisional menjadi sekuler mengilustrasikan
adanya hubungan yang kompleks antara perubahan ekonomi dan teknis serta perubahan politik dan agama. Karena alasan inilah transformasi tersebut memiliki makna sejarah yang sangat berarti. Semenjak Perang Dunia Kedua, nasib negara-negara tersebut yang ketinggalan negara barat dalam perkembangan ekonomi menjadi persoalan yang menjadi perhatian dunia luas. Namun persoalan tersebut jarang dilihat dari perspektif historis maupun budaya. Para ahli ekonomi dan para pembuat kebijakan sering juga menganggap bahwa negara-negara tersebut mampu mengembangkan ekonominya. Namun, angan-angan untuk mengembangkan ekonomi seperti itu akan dikondisikan, dilanjutkan, atau digagalkan oleh faktor-faktor budaya tradisional maupun budaya yang baru. Meskipun seolah-olah hal tersebut menandakan bahwa perubahan ekonomi itu bisa memunculkan keselarasan kondisi sosial baru dengan pembangunan modern, sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Namun pada kenyataannya transformasi itu sangat diperlukan dalam struktur dan nilai politik, sosial, budaya, dan agama sebelum perubahan ekonomi seperti bisa efektif. Tanpa adanya perombakan pada struktur dan perilaku tradisional, maka perkembangan ekonomi modern dan bantuan teknis hanya akan menghasilkan sedikit perubahan yang kondusif. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari materi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pembuatan makalah kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, dan kepada dosen kami, Bapak Dr. Ilham Usman, terima kasih atas bimbingannya. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.